Selamat pagi ya. Selamat pagi, kita buat dua video nanti, jadi 1 dan 2. Yang pertama, saya nggak bahas masalah uji loadnya, yang bahas ada beberapa yang masih belum paham ya. Untuk power high yang sering kita jumpai, yang sering saya jual itu ada beberapa yang memang harus kita perhatikan ya. Jadi yang belum terbiasa merakit atau yang masih belajar ke tipe H itu ya pakai aturan ya. Pakai aturan maksudnya itu kalau yang belum paham ya lebih baik bertanya daripada nanti sering terjadi trouble baru dites trouble atau salah colok atau cara pemasangannya. Lebih baik bertanya daripada gampang trouble atau langsung celaka powernya ya. Jadi power yang tipe-tipe kelas seperti ini tuh ya agak sensitif ya. Dibilang sensitif, jadi hati-hati, lebih hati-hati instalasinya. Untuk kit-kit yang Anda buat atau Anda yang beli, entah dari saya dari mana itu, saya sering menjumpai ya servisan power ini kan servisan nih. Usahakan jangan memakai ntar ngeblur ya, rumah fuse atau sekring. Itu jangan yang model tipis ini ya. Rumah sekring ini jangan pakai yang tipis. Ini kan lembek nih. Kalau untuk VCC besar itu nanti akibatnya bahaya ya. Jadi pakai yang model kaku, yang tebel ya. Jadi yang biasanya saya jual itu yang tebel. Jadi kalau lembek seperti ini disentuh melekat itu kalau bisa jangan dipakai. Kalau untuk power yang punya VCC besar, nanti kalau sudah kena beban, strom besarnya masuk itu bisa menimbulkan percikan. Karena kerekatannya ke fuse-nya itu tidak sempurna gigitnya ya. Jadi buahnya itu nggak gigit banget. Ini kan lembek ini. Jadi yang pertama ini ya yang kita bahas, masalah fuse sepele tapi akibatnya bisa fatal. Jadi yang punya power yang seperti ini ya lebih baik ganti atau pakai yang rumah fuse yang tebel atau yang keker bahasanya Jawanya ya, yang kokoh. Jadi sepele tapi dampaknya agak bahaya, bisa keluar percikan kalau dia nempelnya setengah-setengah ya, atau nempel sedikit saja, gigitnya sedikit, itu bisa menimbulkan percikan kalau kena beban atau strop besarnya itu lewat fuse ke rumah fusenya ya. Yang pertama itu kita bahas. Yang kedua, masalah LED stepper. Ini sering banyak yang bertanya ya, tapi nggak semuanya saya jawab karena nggak mungkin semuanya saya jawab ya. Jadi LED stepper itu kalau power yang tipe yang saya jelaskan ini, LED nyala saat dikasih input musik. LED nyala itu belum tentu high voltnya itu bekerja ya. Maksudnya belum tentu itu begini. Jadi LED-nya sudah nyala, tapi VAC high-nya belum masuk ke final. Itu tidak bisa diartikan langsung begitu ya. Jadi high volt itu bekerja kalau MV-nya sudah drop atau mengalami drop atau membutuhkan daya tambahan atau penyuplaian pergantian ke high-nya, itu dia baru bekerja. Jadi kalau dikasih input musik sama input beban dummy-load itu berbeda. Kalau dummy-load tuh dia langsung nyala, dia langsung start. VAC-nya langsung berubah ke high volt. Berbeda dengan input musik ya, jadi irama. Ini sudah nyala LED-nya tapi high volt-nya belum tentu langsung masuk. Jadi dia masuknya lambat-lambat itu. Mungkin 1 volt, 2 volt tergantung input yang masuk sama bebannya ya.
Jadi kalau belum digeber, bebannya belum berat, MV voltnya masih bisa menghandle beban, ya dia high voltnya tidak bekerja walaupun LED stepper dia nyala ya. Jadi LED stepper seperti ini tuh sebenarnya aku 80%, mengartikan 80%. 80% itu saya artikan itu rangkaian yang ada di stepper ini bisa diartikan dia bekerja. Tapi bekerjanya itu belum tentu sempurna. Yang 20% itu saya ngujinya lab. Jadi nanti walaupun dia bekerja 80%, sisa 20% ada uji lab. Kalau uji labnya dia gelombangnya bagus tanpa menimbulkan cacat atau cross segala macam, itu dia baru 100% sempurna. Jadi dioda Zener 15 volt, 12 volt itu juga pengaruh walaupun di tes AVO normal, tapi kalau sudah kena voltase, sudah di rangkaian aktif itu dia bisa menimbulkan error, bisa. Yang namanya komponen error itu bukan berarti rusak ya. Kalau di tes AVO, dicek alat itu dia normal, kalau sudah ke masuk rangkaian dikasih arus dia setrum dia bisa error. Jadi sering banyak saya jumpai dioda-dioda yang error itu banyak walaupun tes AVO normal. Dia menimbulkan kecacatan saat start ya. Jadi LED stepper seperti itu kerjanya yang belum paham ya. Sebenarnya ada beberapa yang mau saya bahas tapi kayaknya kepanjangan videonya, jadi secukupnya saja yang intinya yang sering ditanyakan masalah LED stepper ya. Untuk pengiriman trafo mungkin agak lambat ya, soalnya belum ke handle bikin packing peti kayunya. Ini juga belum saya labelin, jadi kemungkinan 1 hari 2 hari nanti ya baru saya bikin label dari bikinin peti ya. Jadi toko sementara ini saya buka mungkin satu hari buka, 1 hari tutup, atau 2 hari buka, 1 hari tutup ya, atau libur selang-seling ya, karena ya masih gantungannya, orderannya masih banyak. Jadi yang pesen full setnya itu lumayan, jadi ya kita agak lambat ya. Untuk kit mungkin yang belum paham ini ya, orderan di toko saya ya. Jadi kalau barang ready itu bukan berarti Anda pesan lalu dikirim hari itu, tidak seperti itu ya kalau di toko saya. Yang namanya barang ready itu ada tapi harus dibuat dulu. Artinya tidak bisa dikirim di hari itu juga, karena kita kalaupun ada standby juga langsung kita kirim. Jadi kit dari saya itu 3-4 hari ya pengiriman. Walaupun bukan ready itu stok langsung kita kirim, aku tidak bisa bikin stok. Jadi sudah ada punya waktu buat stok pun langsung kita kirim. Untuk full set, untuk power yang full set seperti ini itu bisa 7 hari 1 minggu ya. Kalau meleset banyak kerjaan bisa 10 hari. Makanya kalau yang full set saya kasih pre-order biar nggak batal. Walaupun batal kalau sudah saya proses berarti itu saya kerjakan. Jadi kalau memang batal 1 hari 2 hari ya, kalau masih menginginkan ya di order lagi. Kalau sudah saya proses konfirmasi pengiriman berarti itu saya kerjakan. Kalau batal ya, kalau masih mau menunggu ya di order lagi nggak apa-apa, nanti itu saya sharing, jadi nanti saya catat mana yang batal atau order lagi pasti saya kirim. Untuk satu video ini untuk pembahasan masalah stepper sama itu ya, tempat fuse itu yang sering saya jumpai, servis-servisan power kalian yang mungkin rakit sendiri atau beli ya. Itu sepele tapi resikonya lumayan, itu bisa menimbulkan percikan ya kalau nggak kenceng, kalau gigitnya nggak kenceng ya. Oke, kita lanjut nanti video kedua untuk membahas masalah power ini ya. Untuk uji lab ada 2 info yang dulu saya bahas ya.